Seperempat abad yang lalu, tepatnya pada hari Selasa, 12 Mei 1998, sekitar 6.000 orang Sivitas Akademika Universitas Trisakti Jakarta berkumpul dan menggelar aksi, guys, yaitu aksi mimbar bebas di pelataran gedung Syarif Tayeb. Mimbar bebas dan long march yang awalnya aman dan lancar, kemudian memanas. Dengan tingkah aparat di kolong jalan layang di depan kampus, mereka menghadang pergerakan mahasiswa dan membuat formasi dua baris, guys, yaitu jongkok dan berdiri. Lalu melesatkan tembakan mematikan ke arah mahasiswa di dalam. Tanggal 12 Mei pada 25 tahun silam adalah kenangan yang mengenaskan, guys, dalam sejarah bangsa kita. Jangan pernah kita sia-siakan kematian mahasiswa, korban keganasan rezim Orba, dengan melupakannya. Apalagi menghapusnya dari ingatan kolegial bangsa kita. 12 Mei 1998, satu hari sebelum terjadinya peristiwa yang dikenal dengan kerusuhan Mei 1998 itu telah menjadi hari bersejarah. Sebagai pembuka dobrakan dari gerakan reformasi Indonesia di penghujung rezim Orde Baru yang korup. Karena gerakan reformasi 98 itu adalah gerakan yang menegakkan hak-hak asasi manusia bangsa ini, yaitu hak mendasar bagi setiap manusia Indonesia sebagai salah satu cita-cita dari gerakan moral mahasiswa pada saat itu, guys. Menghormati hak asasi manusia berarti menjauhkan sikap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sikap yang pernah diwajarkan aja, bahkan diharuskan mungkin ya, pada zaman rezim Orba, pada zaman Soeharto. Nah, terpilihnya kembali Soeharto menjadi presiden untuk ke-6 periode. Ke periode ke-6-nya, bro. Gila. Oleh sidang umum MPR pada bulan Maret 1998 memicu mendidihnya suhu perpolitikan nasional, guys. Nah, mahasiswa dari berbagai kampus turun ke jalan. Termasuk mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 98. Jangan lupakan Mei 98 ketika senjata mengarah ke kepala-kepala, guys. Anak muda yang memperjuangkan nasib rakyat Indonesia untuk hidup jauh dari penindasan kaum borjuis elitis dan fasis di negara ini. Kaum yang menjauhkan hukum negara dari penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kaum yang dengan sesuka hati melakukan pelanggaran HAM dan dengan cepat pula dilupakan. Maka Mei 98 menjadi pengingat bahwa pemegang mandat rakyat itu bukanlah orang yang tumbuh di kalangan borjuis pun fasis. Pemegang mandat rakyat bukanlah orang yang pernah melanggar hak-hak mendasar manusia di negeri ini. Mei 98 tidak akan pernah boleh disia-siakan. Karena hari ini 25 tahun yang lalu menjadi pengingat. Ada darah, guys. Tertumpah sebagai tumbal reformasi menjadikan bangsa ini mengenal kesetaraan dalam kehidupan. Mei 98 menjadi pengingat kita semua bahwa rasisme dan intoleransi adalah bentuk kejahatan baru terhadap hak asasi manusia. Mei 98 harus menjadi pengingat, guys. Pengingat bangsa ini bahwa kebencian terhadap ras yang ada di dalam negeri ini nih tidak bedanya dengan penembakan aktivis di tahun 1998.
Mei 98 harus menjadi pengingat bagi bangsa ini bahwa kebencian terhadap agama sesama anak bangsa tidak berbeda jauh dengan penculikan terhadap aktivis yang belum kembali hingga saat ini. Mei 98 adalah waktu yang perlu diingat. Karena telah membuahkan kesempatan bagi rakyat biasa untuk bisa menjadi orang yang luar biasa bagi negeri ini. Mei 98 membuat sekat-sekat masyarakat terkoyakan. Hingga membuka kesempatan bagi siapapun mengambil peran penting bagi negara ini. Mei 98 menjadi pengingat bahwa perbedaan itu adalah kekuatan. Tapi kaum fasis borjuis tidak membiarkan buah reformasi ini terus berkelanjutan. Ya tidak heran. Dari pemilu ke pemilu, mereka terus merongrong guys. Merongrong iklim demokrasi ini dari segala sisi. Mereka terus menggoyang untuk mengembalikan kekuatan fasis yang tersisa. Mereka terus berusaha mencari cara agar orang biasa menyembah para borjuis dan lebih menghargai elitis ketimbang rakyat kebanyakan. Fasis sipil pun ditegakkan untuk menjadi benturan sesama rakyat. Dengan arahan narasi-narasi kebencian terhadap rakyat biasa agar terus menyembah para elitis kelompok. Gaya-gaya mereka terus muncul guys dari tahun ke tahun. Gerakannya tajam dan kental. Di setiap momen pemilihan umum dengan mendengungkan kebencian beralaskan agama. Dan ada juga yang bertingkah rakyat namun pola fasisnya tetap terlihat. Jadi berhati-hatilah. Gaya-gaya militeristik yang anti rakyat kebanyakan, mereka ini membuat kita lupa bahwa negara ini pernah bangkit dan melawan penindasan kaum fasis. Bahwa negeri ini pernah bangkit melawan pembodohan kaum elitis. Semangat reformasi harus terus hangat di kepala kita dan di hati bangsa ini. Demi masa depan Indonesia maju sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi guys kesamaan hak dalam hidup keberbinekaan. Jangan lupakan Mei 98. Gua Singgih. Ciao.